Ini nih. Nah, kalau hasilnya di warnanya pink tuh cincin atasnya, dia biasanya mengandung pesumber itu pewarna tekstil produk. Karena ini tidak pink ya, warnanya putih gitu ya, pink. Gitu, putih, jadi dia tidak mengandung pewarna tekstil. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Denpasar, melaksanakan intensifikasi pengawasan pangan menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan, di pasar tradisional, Rabu, tanggal 26 Juli tahun 2023. Pengawasan kali ini, dilakukan di Pasar Badung, Denpasar, untuk memastikan produk-produk makanan, kue, ikan, dan perlengkapan upacara lainnya, aman bebas dari bahan berbahaya. Intensifikasi kali ini juga bersinergi dengan beberapa lintas sektor atau OPD terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar serta Perumda Pasar Denpasar. Menurut Kepala BBPOM di Denpasar Arya Patni, untuk di Pasar Badung, sampel yang diambil untuk diuji terdiri dari bahan makanan seperti terasi, teri, bumbu rujak, jaja uli, jaja begina, kerupuk beras, kue apem, kue bolu, ikan kering dan lain-lain. Dikatakan, dari total 30 sampel pangan siap saji yang diuji dengan rapid test kit, tidak ditemukan bahan berbahaya seperti formalin, boraks, rodamin B dan metanil yellow. Niki kami bersama tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat makanan Kota Denpasar bersama-sama mengawal keamanan pangan menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Ya, konsumsi sekarang untuk jajan apa namanya, jajan pekare, terus dan produk-produk makanan lainnya kan pasti meningkat ya menjelang Hari Raya niki. Tidak hanya untuk sajian, juga untuk dikonsumsi kan. Nah, ini kita mengawal keamanan pangannya, juga bekerja sama dengan pasar, ya, Perumda pasar melakukan terus kita rutin nih. Jadi pasar-pasar tidak hanya di Badung ya, di seluruh Bali kita lakukan pengawasan terkait penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan. Ini kan sudah masalahnya klasik yang tapi belum tuntas. Jadi kita terus harus semangat melakukan pengawalan keamanan pangan. Nah, hari ini kita bersama-sama memonitor kembali sampling, ada 30 sampel yang kita uji, jenis-jenisnya yang kita curigai ya, tidak semua kalau udah warnanya putih nggak mungkin dong ada pewarnanya kan Gintan. Jadi yang warnanya norak, yang warnanya merah itu kita sampling ada 30 sampel. Kalau yang formalin sudang, ikan-ikan kering nih ya dulu cumi basah nih ya dulu positif formalin, sekarang sudah tidak ada. Teri Medan sekarang sudah tidak ada. Jadi 30 sampel yang jenis-jenisnya antara lain ada sudang, terasi, jaja uli, jaja begine, kerupuk beras, untuk curiga bau boraknya, kerupuk teri, ikan kering, kemudian gerago ya, udang kecil-kecil kering nih bolu kukus. Nah, itu kita lakukan pengujian terhadap bahan berbahaya rodamin B, metanil yellow, yang kuning rodamin B merah, formalin dan borak. Jadi pas karet puji syukur hasilnya semua negatif. Nah, ini ke depan terus kita lakukan monitoring bersama-sama petugas pasar, bersama teman-teman OPD terkait lainnya. Pasar di Stockholm agar tidak lupa menjelaskan atau mencabut sebelum meninggalkan tempat. Terkait dengan pelaksanaan tugas dari Dinas Ketahanan Pangan, yaitu pemantauan terkait dengan ketersediaan dan kebutuhan pangan di Kota Denpasar. Jadi selama ini kita secara setiap hari melakukan pemantauan terkait dengan ketersediaan, kemudian kebutuhan, tentunya keamanan pangan juga.
Jadi umumnya yaitu PS1. Yang kedua, terkait dengan situasi dan kondisi setiap waktu. Jadi kita update nih setiap hari terkait dengan ketersediaan dan kebutuhan. Jadi kondisinya masih aman. Kondisi masih aman. Dan selama ini kita bekerja sama, berkolaborasi dengan Badan POM terkait dengan pemeriksaan bahan-bahan pangan yang ditenggarai mengandung zat-zat kimia atau pengawet yang berbahaya. Jadi selama ini sudah kita lakukan setiap waktu, apalagi menjelang hari-hari besar keagamaan. Ini pasti kita lakukan terkait dengan permintaan dari masyarakat untuk kebutuhan bahan upacara pasti meningkat.